Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Perkenalkan, nama saya Christian Abraham Malengkai dan saya akan menjelaskan apa itu ekspansi perusahaan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang ekspansi perusahaan. Ekspansi perusahaan adalah upaya perusahaan untuk memperluas usahanya agar dapat berkembang, baik dari segi pasar, penjualan maupun keuntungan. Tujuan utama ekspansi adalah meningkatkan laba, menjangkau lebih banyak pelanggan, serta memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan. Terdapat dua jenis ekspansi, yaitu yang pertama pertumbuhan eksternal dan pertumbuhan internal. Pertumbuhan eksternal dilakukan dengan melibatkan perusahaan lain seperti melalui akuisisi atau merger, sehingga pertumbuhannya cenderung lebih cepat. Sedangkan pertumbuhan internal dilakukan dari dalam perusahaan sendiri, misalnya dengan membuka kantor cabang atau menambah agen penjualan. Dalam konteks pembahasan kita, perusahaan lebih fokus pada ekspansi internal, yaitu dengan membangun cabang dan menggunakan agen penjualan untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan demikian, ekspansi menjadi strategi penting agar perusahaan dapat terus berkembang dan bersaing di pasar. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang agen penjualan versus kantor cabang. Yang pertama, agen penjualan atau sales agency. Ialah agen yang posisinya cuma sebagai unit penghubung. Secara umum dan keuangan, mereka nggak punya identitas yang terpisah dari kantor pusat. Nah, di agen penjualan ini kita akan membahas ada 6. Yang pertama, tidak beroperasi secara otonom dan pengambilan keputusan terpusat. Artinya, mereka itu nggak punya kebijakan sendiri. Target penjualannya dan harga barangnya sampai jam operasional semuanya ditentukan dari pusat. Mereka cuma sebagai eksekutornya. Yang kedua, bertindak atas nama kantor pusat. Itu dimana kontrak penjualan atau kwitansi biasanya diterbitkan atas nama pusat. Agen gak punya wewenang hukum untuk membuat perjanjian besar atas namanya sendiri. Yang ketiga, memajang dan mendemonstrasikan produk. Fokus utama mereka ini ialah marketing dan display. Makanya mereka cuma punya sampel atau barang pajangan dan bukan buat dijual langsung di tempat. Terus ada menerima pesanan dan mengatur pengiriman. Begitu ada pembeli, agen cuma kirim data pesanan ke pusat. Pusat yang bakal validasi, lalu pusat juga yang akan kirim barangnya ke konsumen. Dan yang terakhir, hanya melakukan operasi rutin. Tugasnya yang seputar administrasi harian, kayak mencatat tamu yang datang atau melaporkan pengeluaran kecil. Biasanya itu pakai sistem petty cash atau cash kecil dari pusat. Oke, selanjutnya ada kantor cabang. Kantor cabang ini artinya adalah unit bisnis yang berperan sebagai perpanjangan tangan kantor pusat, namun dengan tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Ibaratnya itu kantor cabang ini seperti miniatur dari kantor pusat yang ditaruh di lokasi yang berbeda. Anak perusahaan mungkin kali ya. Oke, yang pertama itu kita akan bahas memiliki otonomi yang lebih luas. Nah, memiliki otonomi yang lebih luas ini dimana cabang itu punya hak istimewa buat ngatur rumah tangganya sendiri. Mereka nggak cuma nunggu perintah, tapi punya power buat gerak lebih bebas dibandingkan agen. Yang kedua, menyimpan stok barang dagang sendiri. Mereka punya gudang sendiri. Jadi kalau ada orang beli, barangnya nggak perlu dikirim dari pusat lagi karena stoknya sudah standby di tempat mereka. Yang ketiga, memenuhi pesanan pelanggan secara mandiri. Itu dari mulai nyetak pesanan sampai barangnya nyampe ke tangan customer, itu semua dihandle sendiri oleh tim cabang tanpa perlu campur tangan operasional dari pusat. Lalu yang keempat, dapat menjalankan fungsi pemberian kredit. Ini poin yang bikin mereka beda banget nih dari yang lain, asik. Cabang bisa mutusin sendiri siapa pelanggan yang boleh ngutang atau bayar bertahap. Jadi fungsi manajemen piutang itu jalannya di sini nih, di fungsi pemberian kredit. Nah, yang kelima, sistem pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Level manajemen di cabang itu kan lebih tinggi daripada agen. Mereka bisa ngambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut operasional harian mereka. Yang terakhir, beroperasi lebih mandiri dari kantor pusat. Meskipun mereka tetap bagian dari perusahaan, secara keseharian mereka nggak nempel banget nih sama pusat. Mereka bisa jalan sendiri kayak miniatur perusahaan di lokasi yang berbeda.
Nah, selanjutnya kita masuk dalam sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Ada dua, yang pertama itu ada agen penjualan dan yang kedua ada kantor cabang. Untuk agen penjualan ini seperti perwakilan yang hanya membantu menjual produk tapi bukan bagian utama dari perusahaan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak mengatur atau mengelola keuangan perusahaan. Yang kedua, hanya mencatat hal-hal operasional, misalnya jumlah barang yang terjual. Yang selanjutnya yang ketiga, semua transaksi keuangan dicatat oleh kantor pusat. Yang keempat, bukan badan usaha atau perusahaan yang berdiri sendiri. Dan yang kelima itu tidak membuat laporan keuangan sendiri untuk pihak luar. Jadi singkatnya ini, agen penjualan hanya membantu untuk menjual, urusan keuangan tetap di kantor pusat. Nah, selanjutnya untuk kantor pusat. Kantor pusat ini adalah bagian dari perusahaan yang berada di lokasi berbeda, tapi masih satu perusahaan dengan pusat atau dengan kantor pusat. Nah, untuk ciri-cirinya itu, yang pertama, mengelola sistem keuangan sendiri secara lengkap. Yang kedua itu punya pencatatan keuangan terpisah dari kantor pusat. Dan yang ketiga, membantu perusahaan mengontrol operasional dengan lebih baik. Dan yang keempat itu, kinerja tiap cabang bisa dinilai oleh manajemen. Dan yang terakhir, kantor cabang ini tetap bukan perusahaan yang berdiri sendiri atau masih bagian dari kantor pusat atau untuk pusatnya dari kantor ini. Dan untuk singkatannya, kantor cabang lebih mandiri dari pengelolaan operasional dan keuangan, tapi tetap milik perusahaan pusat. Saat ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk agen penjualan. Akuntansi untuk agen penjualan dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat karena agen tidak memiliki sistem pencatatan sendiri. Semua transaksi yang terjadi di agen seperti penjualan, pembayaran gaji, dan pengeluaran kas kecil dicatat oleh kantor pusat berdasarkan dokumen yang dikirim oleh agen, seperti faktur penjualan, laporan penggajian, dan bukti voucher. Dengan cara ini, kantor pusat tetap mengontrol seluruh aktivitas keuangan agen secara akurat. Selain itu, pencatatan dilakukan secara terpisah oleh setiap agen, baik untuk aset, pendapatan, maupun beban. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat memantau kondisi keuangan masing-masing agen serta menilai kinerja mereka secara lebih jelas dan terukur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akun antar perusahaan atau intercompany accounts, yaitu pencatatan transaksi antara kantor pusat dan cabang dalam satu perusahaan. Akun antar perusahaan terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, pencatatan terpisah. Kantor pusat dan cabang masing-masing mencatat transaksi pada sistem akuntansinya sendiri. Artinya, walaupun satu perusahaan, tetapi sistemnya terpisah atau berbeda. Yang kedua, akun resiprokal adalah transaksi antar entitas yang dicatat dalam akun resiprokal atau saldo berlawanan antara kantor pusat dan cabang. Contohnya, di pusat dicatat sebagai piutang cabang, sedangkan di cabang dicatat sebagai utang ke pusat. Yang ketiga, keseimbangan saldo. Saldo akun antar perusahaan di kantor pusat sama jumlahnya. Baik, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu pendirian cabang. PT Jaya dari Jakarta ke Medan. Nah, PT Jaya yang ada di Jakarta mendirikan cabang di Medan dengan transfer atau modal awal, yaitu kas 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta. Nah, untuk ini ada pembuatan jurnalnya. Jurnalnya terbagi menjadi 2,
yaitu jurnal di kantor pusat dan jurnal yang ada di kantor cabang. Yang pertama itu kita akan bahas yang ada di kantor pusat. Nah, untuk jurnal yang ada di kantor pusat, yaitu yang pertama itu investasi di cabang Medan bertambah sebesar 55 juta, dan ini mencangkup pengurangan dari kantor pusat, yang dimana yang pertama ada kas sebesar 20 juta, peralatan kantor sebesar 5 juta, dan peralatan toko sebesar 30 juta. Nah, dan untuk jurnal yang kedua, di bagian jurnal kantor cabang ini mengalami pendapatan, yaitu dari transfer dari kantor pusat yang ditransfer ke kantor cabang, yaitu yang pertama kas sebesar 20 juta, peralatan kantor sebesar 5 juta, peralatan toko sebesar 30 juta. Nah, dan untuk saldo yang ada di kantor pusat berkurang sebesar 55 juta. Nah, akun investasi di cabang Medan bersifat resiprokal dengan akun kantor yang ada di pusat atau cabang. Nah, keduanya harus dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Sekarang kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengiriman barang dagang ke cabang. Nah, terdapat 4 skenario utama dalam pengadaan stok barang di kantor cabang. Nah, yang pertama yaitu tentang pembelian dari pihak eksternal. Nah, ini terjadi jika cabang membeli stok langsung dari supplies luar, bukan dari pusat. Akuntansinya yaitu sama seperti pembelian biasa. Cabang mencatat persediaan debit dan utang dagang kredit sebesar 5 juta. Kemudian yaitu kantor pusat tidak terlibat dalam transaksi ini sehingga tidak ada jurnal. Dan yang kedua yaitu transfer dari kantor pusat. Harga perolehan, pusat mengirim barang ke cabang dengan harga yang sama saat pusat membelinya. Tanpa pengambilan utang, kantor pusat mengurangi stoknya dengan mengkredit persediaan dan mencatatnya sebagai tambahan investasi di cabang Medan di debit sebesar 8 juta. Kemudian cabang mencatat masuknya persediaan di debit dan mengakuinya sebagai kewajiban modal dari pusat melalui akun kantor pusat, itu di kredit. Kemudian yang ketiga yaitu transfer dengan biaya pengiriman. Nah, menjalankan perlakuan akuntansi terhadap ongkos kirim saat pengiriman barang antar kantor. Nah, prinsipnya yaitu biaya pengiriman diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan persediaan. Nah, itu kapitalitas biaya, bukan beban periode berjalan. Kalau kantor pusat yaitu membayar kas untuk ongkos kirim sebesar 100.000 dan menambah nilai investasi di cabang. Nah, kalau cabang menambah nilai persediaan di buku mereka sebesar 100.000. Nah, yang terakhir yaitu transfer melebihi nilai perolehan. Ini adalah skenario paling kompleks. Pusat pengiriman barang ke cabang dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga aslinya. Misalnya contoh dari 12 juta menjadi 15 juta. Nah, tujuannya yaitu tentang biayanya dilakukan untuk menutupi biaya overhead pusat atau agar cabang tidak mengetahui harga asli dari supplier. Nah, contohnya jurnal dari cabang yaitu mencatat persediaan sesuai harga nota dari pusat sebesar 15 juta. Nah, kalau dari kantor pusat itu mencatat investasi di cabang sebesar 15 juta. Nah, namun ada selisih 3 juta yang disebut laba antar perusahaan yang ditangguhkan pengakuan laba. Nah, laba 3 juta
laba 3 juta ini tidak boleh diakui oleh perusahaan secara keseluruhan sampai barang tersebut benar-benar terjual dari pihak luar. Nah, contoh jika 18% barang terjual, maka baru boleh mengakui laba tersebut. Nah, jadi 80% itu kemudian dikalikan dengan 3 juta, maka hasilnya akan dapat 2.400.000. Aset tetap cabang dan pembagian beban akuntansi aset tetap cabang. Bagian ini menjelaskan 4 skenario perolehan aset tetap dalam hubungan pusat dan cabang. Pertama, cabang beli sendiri. Jika cabang membeli aset dan mencatatnya sendiri, maka prosedur akuntansinya normal bagi cabang. Kantor pusat tidak perlu mencatat jurnal apapun. Kedua, kantor pusat beli untuk cabang. Dicatat di kantor pusat. Terjadi jika pusat yang membeli, namun secara administratif aset tetap tersebut diakui sebagai milik pusat meski digunakan oleh cabang. Kantor pusat mendebit aset tetap dan mengkredit kas cabang, tidak ada jurnal. Ketiga, KP beli untuk cabang, dicatat di cabang. Pusat membeli aset, namun pencatatannya diserahkan ke cabang. Kantor pusat mencatat sebagai investasi di cabang di debit karena menganggap pengeluaran kas tersebut sebagai tambahan modal di cabang. Cabang mencatat aset tetap di debit dan mengakui hutang atau kewajiban ke pusat melalui akun kantor pusat di kredit. Keempat, cabang beli dicatat di kantor pusat. Cabang yang melakukan transaksi pembelian, namun secara kebijakan aset harus dicatat di buku pusat. Cabang mengurangi kas dan mencatat pengeluaran tersebut ke akun kantor pusat di debit. Kantor pusat mencatat aset tetap di debit dan mengurangi nilai investasi di cabang melalui kredit. Pembagian beban proporsional. Pusat seringkali menanggung biaya yang manfaatnya dirasakan bersama, seperti asuransi atau iklan global. Beban ini harus dibagi secara adil agar laporan laba rugi masing-masing entitas akurat. Langkah pertama, KP mencatat atau kantor pusat mencatat beban awal. Pusat membayar biaya secara penuh. Jurnal standarnya seperti beban operasional pusat pada umumnya. Langkah 2, kantor pusat memberitahu cabang. Pusat mengalokasikan sebagai beban tersebut ke cabang. Pusat mendebit investasi di cabang, menambah piutang ke cabang, dan mengkredit beban YBS, mengurangi beban di buku pusat agar tidak terlalu besar. Langkah ketiga, cabang mencatat. Cabang mengakui beban tersebut sebagai pengurangan laba mereka. Cabang mendebit beban YBS dan mengkredit akun kantor pusat. Nah, poin penting itu tanpa jurnal pembagian beban, laba kantor pusat terlalu kecil dan laba cabang terlalu besar. Meskipun total laba perusahaan tidak berubah, ini adalah alasan mengapa akuntansi ini krusial. Secara konsolidasi atau total perusahaan angkanya mungkin sama. Namun, jika beban tidak dibagi, penilaian kinerja cabang menjadi bias. Cabang akan terlihat sangat menguntungkan karena tidak menanggung beban operasional yang seharusnya, sementara kinerja pusat terlihat buruk karena menanggung semua beban sendirian. Labana.